Film dibuka dengan suasana mencekam di sebuah pesawat angkasa riset bernama Ladroviana. Selama perjalanan, kapal tersebut dikejar pesawat alien yang berusaha menghentikannya. Di tengah kepanikan itu, seorang gadis bernama Olivia berlari ke ruang perlindungan. Dari balik pintu, sang ayah memohon agar Olivia segera menekan tombol untuk membuka pintu. Namun sang ibu justru melarangnya melakukannya, karena sesuatu yang sangat berbahaya baru saja memasuki kapal, sebelum akhirnya monster itu membunuh keduanya. Ya, jadi teman-teman, itulah sepenggal kisah dari film yang akan kita bahas kali ini. Berjudul Control Room tahun 2025, sebuah film tentang keadaan di masa depan di mana manusia akhirnya mampu menjelajah ruang angkasa, serta membangun koloni di planet-planet di luar tata surya. Namun membangun peradaban baru di luar bumi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selain bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim, manusia juga harus menghadapi ancaman peradaban asing yang bisa datang kapan saja. Lantas, bagaimana perjuangan mereka untuk bertahan hidup? Kita langsung lanjut aja ke filmnya. 25 tahun kemudian, Olivia yang berhasil diselamatkan tinggal di planet Hesate, sebuah koloni pertambangan yang lokasinya cukup jauh dari bumi. Koloni tersebut dikelola oleh Hyde Industries, sebuah perusahaan yang membangun pemukiman manusia di berbagai planet untuk menambang sumber daya alam. Olivia bertugas sebagai operator ruang kendali, di mana seluruh aktivitas koloni, mulai dari sistem keamanan, komunikasi, hingga lalu lintas pesawat yang keluar masuk planet dipantau dari ruangan tersebut. Selama tinggal di planet ini, Olivia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Ender yang merupakan warga asli koloni tersebut. Diketahui, Ender memiliki seorang putri bernama Mera. Meski Olivia bukan ibu kandungnya, Olivia sangat dekat dengannya dan Mera sudah menganggap Olivia sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Hubungan Olivia dan Ender sebenarnya berjalan dengan sangat baik. Hanya saja, kontrak kerja Olivia di koloni itu tinggal 3 bulan. Dan setelah kontraknya selesai, Olivia berencana kembali ke bumi untuk pensiun dan menjalani sisa hidupnya di sana. Setiap ada kesempatan, Ender berusaha membujuk Olivia agar mau menetap bersama mereka. Mera sudah menganggapnya seperti ibunya, dan ia khawatir kepergian Olivia bisa membuat anak itu kehilangan sosok ibu untuk kedua kalinya. Namun untuk saat ini, Olivia masih bertahan pada pendiriannya. Sejak awal, Olivia memang tidak pernah berniat menetap dan selalu ingin kembali ke planet di mana ia dilahirkan. Olivia sendiri sudah hampir 15 tahun bertugas di koloni ini, dan bagi para pekerja yang berhasil menyelesaikan kontraknya dengan baik, perusahaan menjanjikan rumah, layanan kesehatan, hingga kesempatan pensiun dimanapun yang diinginkan termasuk kembali ke bumi. Ditambah, selama bertahun-tahun, Olivia banyak mendengar cerita tentang keindahan bumi. Dan hal itulah yang membuat Olivia semakin gak sabar pengen cepat-cepat pulang. Sampai di stasiun utama, seorang anak kecil tiba-tiba menghampiri Olivia, lalu menanyakan seperti apa keadaan di planet bumi. Semua orang di koloni ini tahu Olivia lahir di bumi. Meski begitu, Olivia tidak banyak mengingat kehidupannya di sana, karena sejak kecil Olivia sudah dibawa orang tuanya menjelajah antar planet. Olivia kemudian cerita, planet bumi sering disebut sebagai mahkotanya alam semesta, terkenal akan keindahan alamnya, bahkan hewan-hewannya bisa dijadikan peliharaan. Di planet itulah semua manusia berasal. Olivia berharap semua orang yang ada di sini punya kesempatan pulang ke bumi termasuk dirinya. Sebelumnya, Olivia sempat bertugas sendirian di planet ini. Namun seiring meningkatnya aktivitas koloni, perusahaan mendatangkan petugas baru bernama Arlo yang sebelumnya bekerja di planet MBG. Selama bekerja, Olivia dikenal sebagai orang yang berpegang teguh pada protokol. Sementara Arlo adalah sosok yang lebih fleksibel dan mengambil keputusan berdasar situasi yang terjadi. Mira. Apa pasado algo? Selang beberapa saat, Mera tiba-tiba menelpon untuk menanyakan apakah Olivia benar-benar akan kembali ke bumi. Jika benar, Mera memohon agar Olivia turut membawa mereka bersamanya. ¿Te acuerdas que nací allí? Olivia pun berterus terang, keputusan pulang ke bumi bukan keputusan yang ia ambil secara tiba-tiba. Bahkan Ender juga sudah mengetahuinya sejak lama. Meski Olivia sangat menyayangi Mera ataupun ayahnya, namun impian pulang ke bumi tidak akan berubah dan Mera harus bisa merelakan kepergiannya. Si tienes dinero, claro, porque si no te puedes morir del asco. Mendengar percakapan itu, Arlo menyarankan Olivia mempertimbangkan kembali keputusannya.
Ender dan putrinya lahir dan besar di planet ini. Karena itu, kecil kemungkinan mereka bisa ikut bersamanya. Terlebih, Olivia sudah meninggalkan bumi sejak kecil dan belum tentu ada seseorang menunggunya di sana. Dan bisa jadi, orang-orang yang ada di koloni ini adalah keluarga yang ia miliki. Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi disertai gempa berulang. Dalam hitungan detik, berbagai laporan darurat berdatangan. Terjadi kebakaran di ruang generator. Komputer mendeteksi ada 3 pekerja mengalami luka-luka di departemen pemeliharaan, dan salah satunya berada dalam kondisi kritis. Olivia meminta Arlo memperhatikan titik-titik putih yang menandakan pergerakan koloni. Sala de generadores en llamas. Fuego en la torre de comunicaciones. Di waktu yang sama, sebuah pesawat alien muncul di atas stasiun dan merusak menara komunikasi. Pesawat tersebut terlihat sama persis dengan objek yang menyerang pesawat Olivia 25 tahun yang lalu. Menyadari koloni dalam bahaya, Olivia segera mengaktifkan protokol siaga darurat, lalu meminta para penghuni segera masuk ke bunker perlindungan. Hanya dalam waktu singkat, para alien itu mampu menembus baja tebal dengan mudahnya, kemudian memburu orang-orang. Tujuan mereka sepertinya hanya satu, yaitu membantai setiap manusia yang mereka temui. Di layar monitor, para alien itu ditandai dengan titik-titik merah, sementara titik putih adalah para penyintas. Están interfiriendo la señal. Meski jumlah mereka hanya 7 ekor, para alien itu berhasil membunuh banyak orang dalam sekejap. Di tengah kekacauan tersebut, Olivia berusaha tetap tenang sambil membagi jalur evakuasi, serta meminta para penghuni masuk ke dalam bunker sesegera mungkin. Everyone to the nearest shelter. Emergency alert. Olivia. Mera, tienes que salir de allí y correr hacia el refugio 2, el que está en la cúpula. Olivia kemudian menghubungi Mera dan Ender agar segera pergi ke shelter 2 dan 3 karena shelter 1 sudah ditembus para alien. Di waktu yang sama, Arlo juga menghubungi orang tuanya agar segera bergabung dengan para penyintas. Sementara itu, sekelompok pekerja tambang yang dipimpin oleh Jorge justru menolak bersembunyi dan berniat menghentikan para penyusup dengan bermodal kapak dan beberapa alat kerja lainnya. Están a punto de llegar a la puerta 3. Arlo memberitahu musuh yang mereka hadapi adalah alien. Makhluk-makhluk itu mampu menembus baja tanpa kesulitan. Tapi kelompok itu bersikeras ingin melawan sebelum akhirnya mereka dibantai alien hanya dalam hitungan detik. Olivia! Sesaat kemudian Ender kembali menghubungi Olivia. Pria itu panik karena terpisah dengan putrinya. Olivia menyebut Mera berada di shelter 2 bersama sebagian besar penyintas lainnya. Namun Olivia melarang Ender pergi ke sana karena jalur menuju shelter 2 sudah dikuasai alien. Jadi lebih baik segera masuk ke bunker terdekat. Nah, belum selesai dengan urusan tersebut, muncul persoalan baru. Beberapa orang yang terlambat pergi ke ruang perlindungan menggedor pintu ruang kontrol agar diizinkan masuk. Arlo spontan ingin menyelamatkan mereka, tapi Olivia mengingatkan ruang kendali tidak boleh dibuka setelah prosedur penguncian diaktifkan. Jika pintu itu dibuka, makhluk-makhluk itu akan membunuh mereka berdua. Dan tanpa seorang yang mengendalikan sistem pertahanan serta mengawal proses evakuasi, seluruh koloni akan terbunuh. Awalnya, Arlo sempat kecewa dengan sikap Olivia. Namun setelah mendengar sendiri betapa mengerikannya makhluk-makhluk itu saat membantai manusia, Arlo memahami keputusan Olivia. Karena hanya mereka berdua satu-satunya kesempatan menyelamatkan para penyintas yang tersisa. Setelah sebagian besar penyintas terpantau berada di dalam bunker, Olivia meminta Arlo membantunya menutup bunker di mana Ender berada. Namun, Arlo minta Olivia menunggu sebentar karena kedua orang tuanya tengah berjuang menuju tempat tersebut. Di tengah kepanikan itu, alien terlihat bergerak sangat cepat menuju bunker. Celakanya, meski kedua orang tua Arlo berhasil masuk, rombongan penyintas yang panik menahan pintunya tetap terbuka. Akibatnya, alien itu berhasil menerobos masuk. Dan hanya dalam hitungan detik, tempat itu menjadi arena pembantaian manusia, termasuk Ender dan orang tua Arlo yang ada di sana. Sementara, segelintir penyintas lainnya berhasil lolos dari kejaran alien.
Dan sebelum para alien itu sempat keluar, Olivia buru-buru menutup pintu dan menjebak alien di dalam ruangan. Di tengah rasa duka itu, Olivia mengingatkan Arlo, dalam situasi darurat seperti ini, lebih baik mengorbankan sebagian orang demi menyelamatkan sebagian lainnya, daripada memaksakan diri menyelamatkan semua orang yang pada akhirnya justru berujung pada tewasnya semua orang. Seandainya Arlo mengikuti perintahnya untuk segera menutup pintu, para penyintas di bunker itu akan selamat. Herramientas, lo que sea que puedan utilizar como arma. Beberapa menit kemudian, seorang penyintas di shelter 2 melaporkan pintu baja perlindungan mulai meleleh. Sistem memperkirakan pintu lapis baja itu hanya mampu bertahan sekitar 2 jam. Di dalam shelter 2 tersebut terdapat 48 orang penyintas, termasuk Mera yang tiba-tiba menanyakan di mana keberadaan ayahnya. Olivia pun terpaksa berbohong, ayahnya sedang berlindung di tempat lain demi menjaga perasaannya. Tu padre está... Saat ini, situasi koloni benar-benar tidak menguntungkan. Mereka tidak memiliki senjata ataupun bisa meminta bantuan keluar koloni, karena menara komunikasi telah dihancurkan alien. Sensor mendeteksi setidaknya ada 6 orang penyintas di luar bunker. Di antaranya ada seorang kakek tua bernama Nisio, seorang koki baik hati yang sudah tinggal di koloni ini selama 45 tahun. Kemudian pasangan muda Flores dan Patel yang menantikan kelahiran anak mereka, Lupe dan Camelo yang terluka di ruang perawatan, dan yang terakhir seorang insinyur sekaligus ayah tunggal bernama Basir yang saat ini merawat anaknya sendirian. Arlo meminta Olivia memandu mereka ke ruang kontrol. Sebelum serangan ini terjadi, mereka sudah berjuang dengan kehidupannya masing-masing. Dan seburuk apapun situasinya saat ini, jika masih ada kesempatan menolong, sudah seharusnya mereka melakukannya. Olivia mengerti, namun ia mengingatkan, begitu operasi penyelamatan ini selesai, tidak seorang pun boleh meninggalkan ruang kendali. Semua keputusan harus diambil dari balik monitor, dan para penyintas itu harus mengikuti instruksi mereka tanpa membantah. Setelah itu, Olivia memindai lokasi mereka satu persatu. Basir saat ini bersembunyi di sebuah ruangan. Nisio berada di dekat sektor keamanan. Lupe dan Camilo terluka di ruang perawatan, sementara pasangan Flores dan Patel terjebak di laboratorium. Bashir. ¿Qué narices está pasando? Pertama-tama, Olivia menghubungi Basir terlebih dahulu untuk memintanya segera pergi ke ruang kendali. Sebelum berangkat, Basir menanyakan keberadaan putranya bernama Lucas. Arlo memberitahu anaknya berada di shelter 2 dalam keadaan selamat. Nisio. Setelah itu, Olivia menghubungi Nisio. Kakek itu terdengar gemetaran karena di sekelilingnya hanya ada mayat dan gak tahu harus berbuat apa. Olivia mencoba menenangkannya karena akan memandunya menuju ruang kendali. Namun sebelum itu, Olivia meminta Nisio pergi ke ruang perawatan untuk menyelamatkan Lupe dan Camelo yang terluka. Olivia kemudian menghubungi Flores dan Patel. Pasangan itu ternyata sedang memanfaatkan peralatan yang ada untuk membuat senjata sederhana serta merakit bom menggunakan detonator tambang. Meski kekuatannya nggak seberapa, granat rakitan itu mungkin bisa memperlambat gerakan para penyusup. Flores lalu bertanya, kenapa tentara militer belum tiba di planet ini? Olivia pun menjelaskan alien itu merusak menara komunikasi sehingga mereka tidak dapat memanggil bantuan. ¿Por qué lo preguntas, Basir? Basir yang juga mendengar percakapan itu menyampaikan rencananya. Menara komunikasi cukup dekat dari tempatnya. Dia adalah seorang teknisi dan akan mencoba pergi ke sana untuk memperbaikinya. Hanya saja dia membutuhkan senjata ataupun bom untuk melindungi diri. Ya tiene la granada y también le hemos dado una cámara para que podáis seguirle. Tanpa buang waktu, Flores, Patel, dan Bashir ketemuan di ujung lorong untuk menyerahkan bom rakitannya. Patel juga memasangkan kamera penambang miliknya di tubuh Bashir agar Olivia dan Arlo dapat memantau perjalanannya secara langsung. Sebelum berpisah, Bashir mengatakan peluangnya untuk kembali hidup sangat kecil. Namun jika kematiannya bisa menyelamatkan seluruh koloni, ia rela mengambil resiko tersebut. Di sisi lain, Patel memilih tetap berada di laboratorium dan ingin membuat bom tambahan sebanyak mungkin. Sebagai gantinya, Patel meminta Olivia memandu Flores, istrinya yang lagi hamil sampai ruang kendali dengan selamat. Intenta levantarlo si me avisas. Di saat yang sama, Nisio akhirnya berhasil mencapai ruang perawatan. Di sana, ia menemukan Lupe dan Camelo dalam kondisi mengenaskan. Keduanya mengalami luka parah dan hampir tidak mampu berdiri.
Melihat keadaan mereka, Nishio mulai ragu. Membawa 2 korban yang hampir tidak bisa berjalan akan membuat perjalanan menuju ruang kendali menjadi jauh lebih lambat. Tiba-tiba, seekor alien terlihat bergerak mendekati Bashir. Olivia memintanya diam di tempat agar tidak terdeteksi. Namun seolah mengetahui keberadaannya, alien itu mulai berputar-putar di sekitar Bashir mencarinya. Flores está demasiado lejos. Olivia menyadari jika Bashir sampai terbunuh, maka harapan mereka memanggil bantuan juga akan lenyap. Apa boleh buat, Olivia terpaksa mengorbankan Nishio dengan mengatakan seekor alien menuju ke arahnya, lalu memintanya keluar dari ruang perawatan dan berlari ke arah yang ia tentukan. Nah, begitu perhatian alien teralihkan dan mengejar Nishio, Olivia meminta Bashir segera pergi menuju menara komunikasi. Di waktu yang sama, Flores akhirnya sampai ruang kendali dan berhasil masuk ke dalam. Setelah itu, Olivia menghampiri Arlo di ruang server untuk meminta maaf karena harus mengorbankan Nishio. Meski kecewa dengan Olivia, Arlo memahami tindakannya tersebut, karena mungkin hanya itu satu-satunya cara dan kesempatan untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Aquí Bashir, ¿me reciben? Acabo de llegar a la torre de comunicaciones. Selang beberapa waktu, Bashir akhirnya sampai menara komunikasi dan perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Bashir lalu bertanya, apakah Olivia pernah mengalami kejadian serupa di masa lalu? Mengingat caranya menangani situasi ini begitu tenang dan terarah. Cuando era pequeña. Olivia kemudian menceritakan insiden serangan alien saat masih kecil. Dia berhasil selamat karena lebih dulu masuk ke ruang perlindungan dan mematuhi perintah ibunya. Sementara kedua orang tuanya tewas dibunuh alien. Entah berapa lama dia sendirian di pesawat tersebut hingga akhirnya pesawat koloni yang kebetulan melintas menemukan dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, Olivia tinggal dan dirawat di panti asuhan. Ketika berusia 9 tahun, Olivia didatangi Badan Antariksa untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan mengenai keberadaan alien. Sebagai imbalannya, ia akan mendapat pelatihan khusus sekaligus jaminan kehidupan. Barulah saat usianya 16 tahun, Olivia menandatangani kontrak kerja dan mulai bertugas di planet koloni ini. Nah, tanpa disangka, Bashir ternyata pernah mendengar rumor tentang anak yang selamat dari serangan alien, dan tidak menyangka Olivia adalah anak tersebut. Meski luar angkasa, pada kenyataannya jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan orang. Putranya justru bercita-cita menjadi seorang penjelajah ruang angkasa. Setelah menara komunikasi selesai diperbaiki, Olivia segera menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Namun di luar dugaan, koloni mereka juga lagi diserang alien dan seluruh unit tempur sedang beraksi. Antes ha dicho que hay 20 colonias siendo atacadas. Dentro de unas 17 horas. Untuk saat ini, mereka belum bisa mengirimkan bantuan dan setidaknya sampai 17 jam ke depan. Komandan menyarankan agar Olivia dan yang lain terus berlindung di ruang kendali sampai mereka datang ke planetnya. Madre de Dios. Nah, di saat yang sama, seekor alien berhasil menemukan Bashir kemudian menyerangnya. Meski Bashir sempat meledakkan granat yang dibawanya, nampaknya ledakan itu sama sekali tidak menghentikan makhluk tersebut. Setelah itu, Olivia menghubungi Mera untuk menanyakan bagaimana situasi di tempat perlindungan. Mera berkata pintu mulai berhasil ditembus dan terlihat warna merah menyala di setiap sudutnya. Patel kemudian menghubungi Olivia melalui saluran pribadi untuk menyampaikan rencananya. Ia memperkirakan pintu bunker jebol dalam waktu kurang 37 menit. Dan setelah membunuh semua orang di sana, para alien itu juga sudah pasti akan menyerang siapapun di ruang kendali. Sebelumnya, pihak militer mengatakan baru akan datang ke sini dalam waktu 17 jam. Satu-satunya pilihan adalah terbang menggunakan pesawat yang berada di hanggar. Pesawat itu punya persediaan oksigen selama 19 jam untuk 3 orang. Tapi masalahnya, mereka saat ini ada 4 orang. Dan jika ditumpangi 4 orang, maka oksigen hanya bertahan sekitar 14 jam. Artinya, jika mereka ingin rencana ini berhasil, mau nggak mau mereka harus mengorbankan Arlo. Porque aquí no tienes familia. Flores kemudian mengingatkan sebelumnya Olivia mengorbankan Nishio demi menyelamatkan Bashir. Jadi menurutnya lebih baik menyelamatkan beberapa daripada semuanya terbunuh. Tanpa basa-basi, Flores menyerang Arlo. Situasi berubah menjadi tegang. Olivia meminta Flores menghentikan perbuatannya. Jika tidak, dia akan menyalakan alarm di tempat Patel berada dan memancing alien itu datang ke sana.
Namun Flores nggak peduli, lalu meminta Patel berlari menuju ruang kendali untuk menyelamatkan diri. Celakanya, alien itu terlalu cepat dan berhasil mengejarnya hingga masuk ke dalam ruang kendali. Melihat Patel dalam bahaya, Flores berusaha menolongnya, tapi ia sendiri justru terbunuh oleh alien tersebut. Patel kemudian melempar bom ke arah alien, sayangnya meleset dan justru membunuhnya sendiri. Olivia kemudian mengambil bom buatan Patel yang terjatuh, lalu masuk ke ruang server. Arlo mencoba mengalihkan perhatiannya, dan saat alien itu lengah, Olivia meledakkan alien itu hingga hancur berkeping-keping. Sialnya, ledakan itu mengenai Arlo dan membuatnya terluka parah. Saat Olivia mengobatinya, alien lain masuk ke ruang kendali. Arlo meminta Olivia pergi ke hanggar, sementara dia akan mengalihkan alien tersebut. Lagi pula, tubuhnya terluka parah dan mungkin inilah saat terakhirnya. Setelah menghabisi Arlo, alien itu mengira sudah tidak ada lagi manusia lain kemudian keluar. Tanpa buang waktu, Olivia mengambil senjata milik Flores kemudian segera pergi ke hanggar. Namun ternyata alien itu hanya bersembunyi kemudian menyerangnya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Olivia menghujani alien itu dengan tembakan. Dan setelah berhasil melumpuhkannya, Olivia meledakkan alien itu menggunakan bom buatan Patel. Dan kini, yang tersisa hanya seekor alien di depan pintu perlindungan. Olivia sebenarnya bisa saja terbang meninggalkan planet. Namun ia memilih membuat peledak menggunakan reaktor pesawat dan berniat meledakkan alien terakhir demi menyelamatkan Mera dan yang lainnya. Perlahan, Olivia mendekati pintu perlindungan dan memasang bom buatannya. Sayangnya, belum sempat menjauh, alien itu keburu mengetahui keberadaannya. Meski begitu, Olivia nggak peduli dan tetap menekan tombol peledak untuk membunuh alien tersebut. Beberapa jam kemudian, pihak militer akhirnya datang dan mulai menyisir ruangan untuk memastikan semua alien sudah terbunuh. Di luar dugaan, Olivia yang seharusnya ikut meledak ditemukan masih hidup di antara reruntuhan dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, terlepas dari filmnya yang mungkin biasa aja, film ini memiliki pesan. Keluarga tidak selalu terikat hubungan darah. Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan sulit berdasar situasi yang paling menguntungkan dan enggak asal bunyi. Yang berikutnya, jangan menyerah sebelum harapan benar-benar hilang. Dan yang terakhir, rumah bukan selalu tempat dari mana kita berasal, melainkan tempat di mana kita diterima dan dicintai. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.